izin bertanya Bu, mengapa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM hanya diatur mengenai hak wanita, tidak ada hak pria? Ini bahas perempuan tapi ternyata ada yang ngerasa Bun gitu. Selamat datang kembali di Sersan, di Serius Tapi Santai, di podcast FHUPS Tegal dong pastinya. Dan kali ini bersama saya Dinar akan membawakan sebuah topik yang menarik untuk kita bahas. Dan topik kali ini saya akan membahas tentang perempuan dalam bingkai hukum. Dan pastinya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pakarnya yaitu Ibu Dr. Hamidah Abdurrahman SHMHum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana ya. Ibu sekarang kesibukannya bagaimana? Ya biasa-biasa aja gitu. Saya berterima kasih sekali Ibu sudah mau hadir di podcast kita. Oh iya jelas Ibu ya. Satu dosen yang paling sibuk untuk kita datangkan. Pasti banyak mahasiswa yang akan menonton gitu kan. Iya. Rugi sekali kalau mereka nggak nonton pada hari ini ya. Karena Ibu salah satu orang yang paling sibuk untuk kita cari dan jadwalnya paling susah sekali gitu. Ibu gini, saya akan membahas tentang judul podcast kita kali ini kan perempuan dalam bingkai hukum. Kita ngobrol santai aja nih ya Bu. Takutnya nanti kalau di kelas kayak kuliah banget nih gitu ya. Apa sih sebenarnya arti perempuan bagi seorang Dr. Hamidah Abdurrahman SHMHum? Ya, mungkin kalau pengertian perempuan itu kan sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi ya. Karena jelas kesetaraan perempuan dan laki-laki itu sudah dijamin oleh undang-undang seperti undang-undang hak asasi manusia gitu. Jadi kita tidak melihat perempuan itu sebagai perempuan dalam sosok keperempuanannya gitu. Bahwa seringkali orang mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa membuat keputusan. Kalau membuat keputusan itu seringkali didasarkan pada perasaan gitu ya. Hati yang lembut gitu ya. Karena perempuan tuh biasanya selalu mengandalkan hati bukan logika. Nah itu. Gitu. Tapi sebenarnya di mata undang-undang gitu kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan saya kira pada saat ini ya pada zaman kontemporer seperti ini bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu sudah tidak dilihat dari fisik ya dari kelemahan maupun kekurangan tetapi dari prestasi saja gitu. Nah kalau dia seorang perempuan lalu dia berprestasi orang sudah tidak melihat lagi kok bisa ya dia seperti itu gitu enggak gitu kan. Cuman ya kita jangan sampai gitu jangan sampai apa yang dicapai oleh perempuan dengan kebebasan dia berekspresi, berkarya itu salah digunakan gitu. Ya seperti kita tahu bahwa beberapa hari ini kan Indonesia sangat viral ya karena ada seorang perempuan yang masuk ke Mabes Polri ya. Nah, kemudian itu kan sesuatu yang sangat yang membuat kita bertanya-tanya memang kan begitu. Bayangkan mungkin seorang Mbak Dinar pun kalau disuruh datang ke Mabes Polri ya mungkin pikir-pikir juga gitu ya karena dari kita masuk dari pintu kan sudah diperiksa nih ya ditanya apa keperluannya mau ketemu siapa dan seterusnya begitu. Nah lalu dia datang kemudian dia juga membawa senjata misalnya terlepas apa senjata apa yang dia gunakan tetapi itu menunjukkan bahwa di situ kita bisa melihat bahwa perempuan itu bisa sangat berani gitu. Ternyata bukan hanya laki-laki aja gitu ya. Gitu walaupun mungkin tanda petik keberanian. Iya, keberaniannya. Ternyata sekarang sudah mengalami banyak kemajuan. Kalau dulu kan seringnya kebanyakan identik dengan laki-laki gitu kan. Ternyata sekarang perempuan pun sudah Mbak Dinar sudah mulai dari kalau kita dari segi kriminal ya pun tentunya ya. Oke, kalau misalnya gini, apa sih pentingnya kembali gitu Bun mengulas tentang perempuan dalam bingkai hukum? Saya kira yang perlu kita lakukan adalah support kepada perempuan-perempuan gitu ya supaya jangan ragu kalau untuk melangkah begitu. Karena kadang-kadang kan ya misalnya kita tanya misalnya apakah dia bersedia untuk menduduki sebuah jabatan misalnya atau dia memberanikan diri untuk melamar pekerjaan. Nah, selalu dia pikir aduh saya bisa enggak ya, saya bisa enggak gitu kan gitu. Nah kita harus mensupport bahwa perempuan itu adalah sama dengan warga negara lainnya.
Jadi dia memiliki hak dan kewajiban yang sama, dia memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berkreasi, untuk berprestasi gitu tanpa halangan apapun. Meskipun setinggi manapun perempuan itu mencapai prestasi, tentu kodratnya tidak bisa dilepaskan. Misalnya menjadi seorang ibu ya, karena itu adalah amanah Allah kan. Jadi dia hamil, kemudian memiliki anak, menyusui. Misalnya ini kan kodrat yang tidak bisa dihindarkan gitu. Tetapi jangan sampai kodrat ini menghalangi gitu ya. Kita bisa memberikan keseimbangan lah ya antara pekerjaan kita dan bagaimana urusan kita di rumah misalnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang memang ada pilihan ya, misalnya Mbak Dinar lah gitu nanti dengan suaminya boleh nggak kerja gitu ya, gitu kan gitu itu ya, yang paling simpel yang gitu. terjadi di era sekarang gitu, ini ya, iya. kan sebenarnya gitu ya, kenapa harus izin gitu, padahal gitu. kita punya hak yang sama iya gitu. Misalnya kalau kamu nanti nikah sama saya nggak boleh kerja loh misalnya kayak gitu kan. Wah Mbak Dinar kan bingung ini antara pekerjaan, antara cinta nih gimana gitu kan ya. Kalau dalam menurut Bunda sendiri ya, negara kita tuh sudah melindungi perempuan belum sih? Hukum di negara kita tuh sudah melindungi kalau dalam beberapa hal sudah ya. Seperti katakanlah misalnya kekerasan dalam rumah tangga itu kan sudah ada undang-undangnya, undang-undang tentang KDRT kan sudah ada ya. Nah, di situ pemerintah mencoba untuk melihat bahwa bahkan itu dilakukan di dalam rumah pun itu adalah sebuah kejahatan gitu. Nah, kalau dulu kan sebelum ada undang-undang itu hukum itu berhenti di depan pintu kamar, berhenti di depan pintu pagar gitu. Karena apa? Orang itu kan urusan rumah tangga gitu. Ngapain lapor ke polisi walaupun dia udah babak belur kayak gitu kan. Orang pada takut gitu. Jadi misalnya dia datang dengan babak belur gitu kantor polisi akan menentukan loh, ini urusan rumah tangga, Bu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Anda tuh sepenuh hak suamimu kayak gitu kan ya. Untung aja Anda masih hidup kayak gitu kan misalnya kayak gitu ya. Tetapi kita melihat memang ada bias opini terhadap perempuan itu masih ada. Jadi ada persepsi-persepsi yang terjadi misalnya oleh para penegak hukum terhadap perempuan itu masih ada. Jadi tadi misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, dia dalam babak belur, matanya lebar, dia datang ke kantor polisi, Pak saya mau melaporkan saya dianiaya suami saya. Nah itu kalau dulu sebelum ada undang-undang pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga itu, ini nggak bisa ditangani oleh kepolisian karena ini dianggapnya wilayah privat kan, ya, privat loh. Kamu itu kan urusan rumah tangga, kembali aja. Kalau kamu kan mungkin salahnya kamu sendiri misalnya kayak gitu. Tetapi pemerintah kemudian melihat bahwa kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga itu yang utamanya korbannya itu adalah perempuan gitu ya, itu bukan hal yang biasa gitu. Nah sehingga muncullah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu, di mana kekerasan yang dilakukan oleh katakanlah misalnya suami ya dalam lingkup keluarga itu kan adalah orang yang tinggal dalam keluarga begitu kan, itu baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual, ini adalah sebuah kejahatan. Jadi ada sanksi pidananya gitu. Nah, tetapi apakah ini berlaku juga untuk orang yang menetap di situ begitu, pembantu misalnya, berlaku? Apakah berlaku terhadap anak? Berlaku gitu. Jadi kalau seorang bapak atau yang menganiaya anaknya, dia bisa dikenakan dua peraturan ya, dua undang-undang, yaitu undang-undang KDRT dan undang perlindungan anak. Nah, di satu sisi itu, tetapi secara lebih luas kita melihat misalnya ada korban kejahatan trafficking misalnya. Nah, di sini memang kita melihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu masih separuh-separuh gitu ya. Karena apa? Dia melaporkan gitu atau diketahui sendiri oleh aparat, kemudian itu diproses, pelakunya dihukum. Tapi bagaimana dengan korbannya? Nah, ini the next mungkin topiknya nanti perlindungan korban gitu ya. Kita sambung lagi ya, ya. Begitu. Gitu. Iya. Iya, selalu kayak apa ya? Perempuan itu selalu identik dengan kekerasan, ya kan? Pelecehan seksual gitu. Menurut Bunda nih, kenapa sih kita selalu menjadi objek yang selalu disalahkan gitu? Iya, ini mungkin itu yang paling menyedihkan sih buat saya sama wanita gitu. Iya, ya memang menjadi perempuan itu dilematis menurut saya. Di satu sisi kita ini kalau perempuan itu kasarannya gitu ya,
tubuhnya itu penuh dengan keindahan gitu, sehingga dari manapun orang melihat terlihat indah misalnya. Kemudian apakah misalnya jarinya mungkin dibandingkan jari laki-laki gitu ya, jemarinya jangan yang lain-lain gitu. Nah sehingga ini menimbulkan hasrat orang gitu ya untuk berbuat yang tidak baik. Nah sehingga dalam hal ini memang bagaimana perempuan itu menjaga kecantikannya itu ya, baik luar maupun di dalam itu saya kira sangat penting. Nah ketika kita bicara misalnya, kita kalau di dunia hukum kita tahu misalnya ada crime by victim kan, jadi korban lah yang menyebabkan kejahatan itu terjadi misalnya. Kan kayak itu kan victim gitu. Iya makanya. Itu ya karena kamu pakaiannya kamu, padahal banyak juga orang yang berhijab sekarang. Ada juga seperti itu. Ada juga menjadi korban. Iya, ya karena label terhadap perempuan itu adalah makhluk yang lemah ya. Dari dulu kan seperti itu, ketika dulu kita itu ada di budaya patriarki yang begitu berat misalnya begitu, orang melihat bahwa budaya patriarki itu meletakkan perempuan itu menjadi orang nomor 2, mungkin nomor 3 seperti itu kan. Kalau nomor 1-nya itu bapaknya, suaminya gitu ya, nomor 2-nya itu pekerjaannya, nomor 3 baru perempuan gitu. Sehingga kalau istilah Jawa itu kita mengenal misalnya konco winking gitu. Jadi hanya orang teman di belakang aja gitu ya. Dan perempuan itu dikondisikan pada hal-hal yang berbau dari dapur gitu ya. Kemudian kasur kayak gitu kan. Nah, ini menyebabkan akhirnya perempuan itu seolah-olah merasa gitu dirinya pun tidak berdaya gitu. Nah, padahal dunia ini kan sudah berkembang ya, di mana orang bisa menerima perempuan itu dalam berbagai kegiatan ya. Kita tidak lagi perempuan itu hanya bekerja menjadi guru, tidak hanya menjadi dosen, tidak hanya menjadi perawat yang berkaitan dengan kodrat perempuan tadi kan. Orang jadi perawat ya pantaslah gitu, atau jual makanan seperti itu kan. Nah, tetapi tentara juga kan kita melihat TNI, polisi, ada perempuan, bahkan ada perempuan-perempuan dari kalangan kepolisian atau TNI itu yang ditugaskan menjaga keamanan, dikirim menjadi pasukan PBB gitu di daerah-daerah yang rawan misalnya begitu kan juga. Nah kita melihat bahwa perempuan itu sekarang tidak ada batas untuk bekerja. Ya batasnya adalah kodrat tadi, yang kedua adalah nilai-nilai agama yang dia miliki kan, supaya kebebasan itu tetap dalam kerangka hanya untuk menunjukkan prestasi saja, bukan untuk hal-hal lain gitu. Saya mau tanya terus, bagaimana sih buat kita seharusnya para perempuan ketika sedang berhadapan dengan hukum, atau mungkin sedang di luar sana banyak wanita yang sedang menjadi korban, cuma dia bingung harus apa gitu. Kalau saran dari kita kan otomatis kadang takut ya mau melakukan sesuatu apapun itu gitu. Apakah payung hukumnya takutnya udah melindungi banget belum? Nanti takutnya kalau saya laporan taunya nanti saya juga yang disalahkan gitu. Ya, betul. Saran untuk wanita, perempuan-perempuan di zaman sekarang itu seperti apa harusnya gitu? Iya, kalau saya melihat begini, bahwa sekarang itu kan banyak sekali pusat-pusat layanan ya, pusat-pusat layanan pendampingan perempuan seperti itu. Di Kota Tegal ada kan pusat pelayanan terpadu namanya Puspa, itu di Kota Tegal gitu. Puspa itu sebenarnya dulu saya mendirikan tahun 2000. Kemudian itu saya tinggal sekolah ya, sampai itu akhirnya kita sarankan untuk diformalkan oleh pemerintah. Akhirnya wali kota waktu itu bersedia sehingga sekarang menjadi pusat pelayanan terpadu Puspa. Ini adalah bentuk dari kepedulian ya pemerintah daerah terhadap perempuan-perempuan sebagai korban tadi. Nah, yang kedua saya kira peran serta dari perguruan tinggi. Jadi Fakultas Hukum ini misalnya ya, kita harus memberikan pelatihan, sosialisasi untuk perempuan-perempuan ini, karena memang sampai saat ini perempuan itu kalau dia disakiti misalnya tadi di dalam rumah tangga oleh suaminya, dia akan berpikir 10 kali, kalau saya melaporkan nanti bagaimana kalau sampai suami saya di penjara, anak-anak saya bagaimana, apalagi kalau dia tidak bekerja dan seterusnya kan. Nah, sehingga itu memerlukan apa ya namanya, pendampingan gitu, pendampingan kepada mereka supaya mereka itu tahu hak-haknya. Hak Anda adalah melaporkan hal ini ke aparat, kemudian akan ada proses-proses dan seterusnya menangani hal tersebut. Tetapi kalau Anda tidak mau, ya silakan diperbaiki hubungannya dengan suaminya gitu. Karena ini kita tidak akan memaksa orang untuk melaporkan kan ya, karena itu hak. Iya, haknya. Juga, ya. Selain itu juga kita kalau KDRT itu menjadi kejahatan, tetapi jangan sampai menyebabkan rumah tangga orang bubar kayak gitu kan. Kita juga harus menjaga keharmonisan itu. Kita hanya memberitahu bahwa
Anda punya hak untuk melaporkan ya suami Anda misalnya, tetapi Anda harus siap dengan segala risikonya. Nah, banyak juga yang melakukan itu tidak melaporkan ke polisi tapi melakukan perceraian gitu. Nah, sehingga perceraian karena disebabkan KDRT juga cukup banyak gitu. Nah, KDRT itu kan bisa bukan berarti dia dipukul gitu, tapi kan juga bisa berarti ada kekerasan psikis, misalnya suaminya selingkuh, misalnya atau suaminya kawin siri seperti itu, dan dia tidak bisa menerima harus poligami. Nah, ini akan menyebabkan bahwa dia memilih saya lebih baik bercerai seperti itu daripada melaporkan ke polisi misalnya ya. Jadi sebenarnya kayak gitu kalau misalnya pihak, ini menarik ya, ini jadi topik menarik, pasti banyak orang-orang di luar sana yang pengen bertanya, kalau misalnya saya nggak setuju poligami gitu, bisa nggak sih kita melaporkan suami kita gitu? Kalau karena poligaminya nggak bisa ya kecuali poligami itu menimbulkan kekerasan psikis yang menghalangi dia untuk melakukan kegiatan. Misalnya dia sebagai seorang guru misalnya dia saking stresnya gitu ya karena ada tekanan yang cukup besar gitu, kemudian dia stres, depresi sehingga dia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya. Nah, harus sampai seperti itu ya. Oke, baru bisa payung hukum kita memayungi betul, itu. Ya, baru bisa dilaporkan sebagai bisa kejahatan. Dibilang harus sakit dulu dong. Nauzubillah min dzalik sih ya, jangan sampai ya kayak gitu betul. ya. Oke. Apa sih kalau menurut Bunda sendiri itu menanggapi yang sekarang yang ada nih kejahatan-kejahatan? Banyak banget Bun sebenarnya kejahatan tentang perempuan. Sorry, kayak kasus-kasus pornografi kayak misalnya Vanessa Angel gitu. Tapi banyak banget kan gitu. Prostitusi online. Iya, prostitusi online gitu. Itu kenapa sih tersangkanya malah nggak diumumin kan? Iya. Malah lagi-lagi kita perempuan yang jadi korban gitu. Itu kalau dari sudut kacamata seorang Bunda tuh gimana? Prostitusi itu adalah termasuk kejahatan penyertaan yang tidak dapat dihindarkan. Artinya bahwa prostitusi itu terjadi kalau ada dua pihak kan gitu. Nah, di sini terjadi diskriminasi gitu karena biasanya yang ditetapkan tersangka atau yang dihebohkan seperti itu melakukan hanya pihak perempuan gitu. Iya, kenapa? Ya, pembelinya misalnya gitu ya, itu kok tidak begitu. Nah, ini yang selama ini menjadi pembicaraan juga ya di antara para akademisi dan pemerhati perempuan itu. Ada diskriminasi di situ. Kenapa aparat itu tidak dua-duanya ditangkap gitu ya? Dan benar-benar diperlihatkan. Iya gitu begitu. Kecuali kenapa mungkin kita tapi ada juga kasus gitu. yang pemainnya itu juga pihak laki-lakinya juga ditampilkan juga ada kasus tapi 1-2 begitu. Tapi dalam banyak hal misalnya juga polisi melakukan penggerebekan misalnya seperti itu ya tetap perempuannya itu yang ditonjolkan begitu. Padahal itu adalah delik yang harus dilakukan dengan orang lain gitu. Nggak bisa hanya perempuan saja. Berarti kalau hak-hak perempuan apa aja nih dalam hukum Bun? Iya kita banyak sekali sebenarnya hak itu ya, misalnya dalam hukum. Belum tahu nih hak-haknya apa saja sebenarnya. Saya yang perlu saya dapetin dalam hukum tuh harusnya apa gitu. Banyak orang yang nanya gitu dan tapi hak utama dari Mbak Dinar tuh untuk menikah gitu. Oleh sih Bun nanti kan jodohnya belum kelihatan. Nih semua kru-krunya di belakang Jadi sebenarnya kalau kita bicara hak itu kan sangat luas gitu dalam bidang pendidikan misalnya. Ya perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Cuma setiap kali saya misalnya sosialisasi ke daerah-daerah, ibu-ibu dihadapkan pada dua pilihan. Dia dananya terbatas, anaknya laki-laki dan perempuan, pasti yang disuruh sekolah anak laki-laki kan. Padahal kan belum tentu. Iya, begitu. Anak perempuan paling-paling dia bilang ya udahlah kamu belajar masak saja gitu kan seperti itu. Nah, ada diskriminasi tetapi ada hak di situ begitu. Nah, tapi kalau dalam bidang kesehatan saya kira tidak ada diskriminasi ya karena dia seorang perempuan, dia tidak boleh menerima pelayanan gitu nggak ada. Tapi dalam pendidikan masih ada. Banyak banget Bun. Kalau gitu nih, Bunda ngerasa nggak kalau misalnya cewek lebih tinggi jabatannya atau apapun lebih sekolahnya lebih tinggi susah banget gitu kan? Ih pada takut gitu kan? Itu dari hal yang segi yang makanya gitu jangan tinggi-tinggi gitu. Sekolahnya. Nggak bisa sih. Tapi itu hak gitu ya. Kan ilmu gitu ya. Itu memang budaya sih ya karena udah dari dulu kita kayak
dikungkung oleh budaya patriarki yang udah perempuan itu ya udah. Iya, gitu perempuan loh. itu di rumah gitu, belajar masak kayak gitu kan ya. Gitu. Jadi pendidikan kita ini memang pola asuh tuh salah dari dulu gitu, di mana laki-laki dan perempuan tuh dibedakan gitu. Mungkin kalau makanan saja gitu, saya pernah menemukan itu kalau dia laki-laki dia makanannya lebih bergizi gitu. Karena apa? Kalau anak perempuan tuh nggak boleh gendut gitu, jadi dia cuma dikasih makan bayam aja gitu. Alhamdulillah ibu saya nggak gitu. Kayak nggak udah bebas untuk makan apa aja gitu. Kalau dari segi hukumnya? Iya, makanya tadi kan kita bicara hukum. Sekarang misalnya dalam hukum perkawinan, di mana dia seorang ibu, dia mempunyai hak yang sama ya, disayang, dihormati, dihargai, dia punya hak yang sama gitu. Jadi dalam bidang perdata misalnya ya kita melihat misalnya dia boleh saja melakukan aktivitas di bidang hukum perdata itu. Jadi perempuan boleh melakukan perbuatan hukum kan gitu kan ya. Boleh gitu, tidak dilarang gitu. Nah, seperti itu. Sehingga saya kira secara umum bahwa hukum itu memberikan kesempatan yang sangat luas bagi perempuan untuk berkiprah, yang berprestasi, berkarya itu sebagaimana juga dengan pihak laki-laki gitu. Cuma memang kalau kita bicara soal kesetaraan gender ini memang belum menyampai kepada 50 sama rata gitu, katakan 50%. Katakanlah misalnya di dunia, kalau di guru itu sudah terpenuhi ya, karena kepala sekolah itu banyak banget perempuan begitu misalnya. Di dosen juga saya kira tidak ada masalah gitu untuk menjadi dosen. Tapi kalau di TNI Polri misalnya kita melihat bahwa angka poluan atau kuat itu mungkin ya itu masih kecil gitu, sehingga ini perlu diberi support bahwa kadang-kadang juga untuk masuk ke sana perempuan juga ragu kan gitu, ragu akan kemampuannya. Lah ini saya kira peran kita semua di perguruan tinggi itu harus memberikan support seluas-luasnya. Paling gitu. nggak minimal dari dunia pendidikan terdahulu gitu. Okay. Lalu kalau misalnya nih ada beberapa, saya pernah sering dengar gitu kalau kasus pelecehan itu banyak banget sebenarnya orang-orang di luar sana atau perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kasus pelecehan tapi dia tidak berani berbicara. Apa sarannya? Iya, saya kira memang pelecehan itu bedanya tuh tipis gitu dengan mau disebut kejahatan ya. Karena sebenarnya itu adalah pelecehan gitu. Jadi misalnya perempuan yang sedang duduk tiba-tiba laki-lakinya meluk dari belakang gitu ya. Lalu gitu. Padahal itu adalah pelecehan. Gitu kan. Tapi di dunia barat misalnya kita melihat di Amerika, di Inggris, misalnya di Australia begitu, kita lihat bahwa kalau perempuan itu dipegang saja gitu, itu adalah sebuah pelecehan gitu. Cuman di kita itu tidak gitu. Saya melihat misalnya masuk-masuk yang duduk-duduk di tangga itu misalnya ya mereka lendat-lendot gitu ya, dipegang-pegang seperti itu. Dia nggak merasa dia dilecehkan, itu persoalannya gitu Mbak. Jadi bukan dia hanya tidak berani, tapi dia tidak merasa dilecehkan gitu. Nah ini yang agak merepotkan kita gitu. Padahal sebaiknya perempuan itu menjaga gitu ya, menjaga marwah dia sebagai seorang perempuan, menjaga martabatnya gitu, supaya orang itu tidak mudah melakukan pelecehan terhadap dia gitu. Oke Bun, ada lagi mungkin yang ada pertanyaan gitu? Izin bertanya Bu, mengapa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM hanya diatur mengenai hak wanita, tidak ada hak pria? Ini bahas perempuan tapi ternyata ada yang ngerasa Bun gitu. Ada yang merasa juga gitu. Kenapa gitu? Iya, hak perempuan itu kan dibatasi itu seperti itu, tetapi hak laki-laki semuanya gitu. Tapi ini yang nanya laki-laki kayaknya. Iya, laki-laki. Ya tadi kita bilang bahwa selama ini perempuan itu dimarginalkan ya, dipinggirkan begitu, sehingga hak-hak dia tuh harus diatur gitu. Kalau tidak maka dia tidak akan bangkit dari keterpurukannya itu. Ya sejak zaman dahulu saya kira memang perempuan itu mengalami peminggiran hak itu sudah cukup. Misalnya di bidang politik gitu ya. Kita melihat misalnya mungkin Mbak Dinar sebelum undang-undang pemilu yang baru ini pengurus partai itu selalu laki-laki gitu. Iya. Kalaupun ada perempuan satu bendahara ya atau seksi apalah gitu ya. Nah, ini menyebabkan bahwa ketimbul diskriminasi terhadap perempuan itu tidak bisa maju gitu. Nah, makanya undang-undang HAM itu tahun nomor 39 tahun 99 itu mencoba untuk
mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya, bahwa perempuan itu perlu diatur tersendiri tentang hak-haknya gitu. Makanya perempuan itu memang perlu dan wajib banget ya, memang Iya. kita membutuhkan hal itu gitu. Makanya kenapa ada perundang-undangan tentang perempuan gitu Iya, ya, laki-lakinya betul. nggak ada gitu. Aduh, terima kasih banyak Bunda atas Sama-sama. kehadirannya. Saya sangat tersanjung. Mudah-mudahan jangan kapok untuk datang lagi ke Iya, insya Allah kita nanti Sering-sering isi dengan ya, Bun. topik yang lain. Iya, Ya. dengan topik yang lainnya tentu yang akan lebih menarik lagi. Terima kasih Bun. Iya, sebelumnya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik sekali kan tadi obrolan podcast kami, dan tentu nanti akan ada episode-episode selanjutnya yang tentu tentang hukum akan lebih menarik lagi untuk Anda simak. Tetap terus tonton podcast FHUPS Tegal bersama saya Dinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Oke?